Berlatar pada hari ke-89 sejak kemunculan alien yang membunuhi setiap manusia yang ditemuinya, di mana alien di film ini merupakan jenis alien tunanetra alias tidak bisa melihat dan hanya memangsa korbannya berdasarkan bunyi-bunyian atau suara. Sehingga satu-satunya cara untuk tetap bertahan hidup adalah dengan diam, jangan berisik, jangan sendawa, dan jangan suka ngomel-ngomel. Dan kisah akan berfokus pada satu dari segelintir keluarga yang masih bertahan hidup, di mana keluarga ini terdiri dari satu ayah yang bernama Lee, si ibu yang bernama Evelyn, si sulung yang bernama Regan, dan si adik yang bernama Marcus, serta si bungsu alias yang paling kecil. Mereka berlima selamat dari ancaman alien berkat kedisiplinan dan aturan ketat yang diterapkan oleh si ayah, seperti menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi satu sama lain, tidak memakai alas kaki dan sengaja menabur pasir di sepanjang jalan setapak untuk supaya langkahnya tidak terlalu berisik. Karena perlu diingat bahwa alien yang berkeliaran ini memiliki pendengaran yang super sensitif sehingga suara kentut yang peper-repetan pun akan terdengar sangat jelas oleh si alien. Sehingga tolong jaga liang taimu supaya tidak hitut sembarangan. Saat ini mereka sedang looting di minimarket terbengkalai, yang ketika ayah dan ibu sedang sibuk mengambil keperluan penting, si bungsu yang masih kecil terlihat berada di rak mainan dan bermaksud untuk mengambil sebuah pesawat mainan yang nyaris saja jatuh dan... Tak cukup sampai di situ, saat hari sudah mulai gelap dan mereka bermaksud untuk pulang, si bungsu kembali berulah saat dirinya kekeh ingin membawa pulang mainan pesawat tersebut, di mana si ayah mencoba membuatnya mengerti bahwa mainan ini terlalu berisik ya dek, sambil mencopot satu persatu baterai secara perlahan. Saat orang tua sudah pergi duluan, Regan si sulung yang kasihan dengan adiknya pun diam-diam mengizinkan si bungsu membawa pulang pesawat tersebut tanpa baterainya. Namun saat Regan sudah pergi, si bungsu yang masih polos pun lagi-lagi berulah dengan mengambil baterai yang sudah ayahnya copot. Sehingga jangan salahkan Ahmad Albar apabila nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Beberapa saat berjalan kaki, mereka akhirnya tiba di jembatan yang menjadi penanda bahwa sebentar lagi mereka akan sampai, di mana terjadi sesuatu yang sudah bisa Anda tebak, yakni kelakuan si bungsu yang menyalakan mainannya sehingga... Satu tahun berlalu, Rega nampak masih merasa bersalah atas kematian si bungsu, yang memang harusnya dia introspeksi diri karena meskipun niatnya baik ingin menyenangkan saudara kandung, tetapi cara dan penempatannya salah. Sudah tahu kondisi lagi darurat, malah dibuat tambah darurat. Tolonglah kerjasamanya. Si ayah sendiri sedang berada di ruangannya. Kebetulan listrik masih menyala, sehingga beliau bisa menempatkan beberapa kamera CCTV di berbagai sudut. Sudah beberapa bulan, si ayah terus mengirimkan sinyal SOS melalui radio, tapi belum ada respon. Dari koran yang si ayah kumpulkan, alien ini muncul sejak jatuhnya meteorit di berbagai negara, seperti Cina, Meksiko, Eropa, Afrika, dan lain-lain. Namun tempat paling aman di dunia saat ini hanyalah negara Indonesia, terutama Provinsi Jawa Barat. Buktinya, saya masih bisa rekaman suara untuk membuat rangkuman alur cerita film ini. Dan Anda mungkin akan dibuat terkejut saat melihat perut besar Evelyn yang ternyata sedang hamil, serta persiapan menyambut si bayi berupa tabung oksigen dan selang pernapasan untuk meredam tangisan si calon bayi agar tidak berisi. Yang mana ini menjadi sebuah cari penyakit sendiri karena di tengah situasi krisis seperti ini, ya Allah, tolonglah jangan buat anak dulu. Kan bisa nanti-nanti, nggak bisa dibuang di luar dulu kali ya.
Saat malam menjelang, terlihat beberapa cahaya muncul di kejauhan, pertanda bahwa keluarga ini bukanlah satu-satunya manusia yang masih hidup. Mereka pun makan malam dengan pais lauk atau pepes ikan yang dimasak pada pemanas di bawah lantai supaya tidak berisik. Beruntung untuk keluarga ini, mereka masih bisa makan enak dan tidur nyenyak. Di mana saat makan malam sudah selesai, Regan dan Markus terlihat sedang bermain ludo bersama. Yang di sini lagi-lagi kita akan diperlihatkan dengan betapa badernya bocah-bocah ini saat tak sengaja menjatuhkan lampu minyak yang membuat si ayah harus gercep mematikannya. Beruntung, kejadian barusan tidak sampai memancing alien itu datang. Namun ini menjadi peringatan penting untuk para orang tua untuk jangan pernah meletakkan barang pecah belah dan bersifat api di dekat anak-anak bangor dan bandel seperti Markus dan si Regan ini. Lee sendiri terlihat sedang memperbaiki alat bantu pendengaran milik Regan karena perlu diketahui bahwa si sulung Regan adalah seorang tunarungu alias memiliki keterbatasan dalam pendengarannya. Sehingga hal itulah yang membuat Lee sang ayah terus mencoba untuk memperbaiki alat bantu yang sudah hampir 1 tahun ini rusak. Keesokan paginya, kita akan diperlihatkan dengan kelakuan si Bebel Regan yang berniat untuk turun ke ruangan kerja ayahnya, di mana Lee langsung mengkewatnya dan mencoba untuk memberi pengertian bahwa di bawah sana terdapat banyak sekali barang dan alat elektronik yang bisa menimbulkan suara bising. Apalagi Regan memiliki keterbatasan dalam pendengarannya, ditakutkan tidak sadar jika ada barang elektronik yang menyala. Namun Regan yang bangkar warah pun justru malah ambek sehingga Lee mencoba untuk membebenyokan atau menenangkannya dengan memberikan dia alat bantu pendengaran yang sudah dia perbaiki selama berbulan-bulan, di mana Lee mengaku bahwa dirinya sudah memodifikasi alat bantu pendengaran tersebut agar bisa meningkatkan frekuensi suara yang diharapkan akan membantu Regan untuk bisa mendengar lebih jelas. Tetapi Regan yang tidak tahu terima kasih dan tidak tahu diuntung pun justru malah menyepelekan upaya ayahnya, bahkan beberapa kali mengibaskan tangan ayahnya saat beliau akan memasangkan alat tersebut pada telinga si Regan ini. Dasar budak setan, tenyaho diri pisan ieu mah. Siang harinya kebetulan jadwalnya si ayah untuk menangkap ikan di sungai. Biasanya Liv sendirian melakukan itu, tetapi hari ini dia ingin mengajarkan Markus anak laki-lakinya untuk bisa mencari makan untuk keluarga. Tetapi Markus menolak ajakan ayahnya dengan alasan takut bertemu dengan si monster alien dan justru malah Regan lah yang mengajukan diri untuk ikut bersama ayahnya. Sebagai seorang ayah yang baik yang ingin mendidik anak-anaknya supaya bersikap sesuai kodratnya, Lee tetap ingin agar Markuslah yang ikut bersamanya. Regan diminta untuk tetap di rumah, lakukan pekerjaan rumah seperti seorang wanita seharusnya, bantu ibunya yang sedang hamil tua karena masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Di mana Regan yang 2 huruf terakhirnya ada A dan N, asal kata dari beban pun malah menunjukkan sikap tidak sopan dengan mendorong ayahnya dan pergi begitu saja sebelum orang tuanya selesai berbicara. Astagfirullahaladzim, tampiling budak itu mah, amit deh. Tiba di sungai, Lee langsung mengambil ikan yang sudah masuk perangkap. Yang karena Markus masih terlihat ketakutan, Lee pun mengajaknya ke lokasi air terjun untuk menjelaskan bahwa bunyi yang dihasilkan dari aliran air terjun lebih keras dibandingkan suara manusia. Sehingga meskipun mereka teriak-teriak sekencang-kencangnya, monster alien itu tidak akan bisa mendengar teriakannya karena tercover oleh suara konstan aliran air terjun yang tidak berhenti.
Sementara itu di rumah, Regan yang masih kesal pun terlihat sedang sendirian di kamarnya. Dia mencoba memakai alat bantu pendengaran yang diberikan oleh ayahnya yang rupanya masih belum bisa berfungsi dengan baik. Bukannya membantu sang ibu di rumah, Regan yang kalau N-nya diganti dengan L, jadi merek minuman beralkohol pun justru malah keluar sendirian tanpa izin, pergi ke jembatan yang menjadi lokasi tewasnya si bungsu untuk meminta maaf atas kesalahannya 1 tahun lalu. Alhasil, Evelyn sang ibu yang sedang hamil pun harus kesulitan membawa karung goni berisi pakaian basah yang secara tak sengaja mengait pada sebuah paku di tangga hingga membuat posisinya menjadi tegak. Dan ini sungguh sangat horor sekali, di mana si ibu lanjut menyemur pakaiannya dan berdiam diri di kamar yang menjadi bekas kamar tidur si bungsu ketika masih hidup. Lee dan Markus sendiri terlihat sedang dalam perjalanan pulang kembali ke rumah, di mana Markus secara kebetulan melihat sebuah rumah tua yang tak terurus. Sempat penasaran ingin masuk, tapi Markus memilih untuk melanjutkan perjalanan dan tiba-tiba... Ya, ada seorang kakek sedang berdiri tepat di samping nenek yang tewas akibat serangan monster. Tampaknya mereka berdua adalah pasangan suami istri yang sedang apes, di mana Lee sudah bisa membaca jika si kakek nampaknya akan berteriak untuk bunuh diri setelah tak punya semangat untuk hidup. Yang meski Lee sudah memintanya untuk tetap diam, si kakek tetap saja berteriak hingga membuat Lee harus lari secepatnya mengamankan Markus untuk sembunyi di balik pohon. Kembali ke Evelyn yang tiba-tiba sakit perut disusul dengan pecah air ketuban dan sudah fix sebentar lagi akan melahirkan. Dia pun turun ke basement untuk menyalakan lampu darurat yang ketika dia sedang menuruni anak tangga, tiba-tiba... Ya, Evelyn tak menyadari ada paku yang tadi sudah tegak berdiri. Dia pun kacugak tapi tak bisa berteriak. Evelyn langsung menyalakan tuas lampu darurat agar suaminya bisa segera pulang. Yang ketika dia akan kembali ke atas, tiba-tiba muncul si monster terpancing datang sesuai bunyi yang jatuh tadi. Sehingga Evelyn tak punya pilihan lain selain mengambil jam waker dan bersembunyi di sudut ruangan agar si monster tak menyadari keberadaannya. Tepat di saat bersamaan, Lee baru saja sampai dan langsung menyadari jika istrinya sedang butuh pertolongan. Dia meminta Markus untuk lari sejauh mungkin dan menyalakan kembang api untuk memancing perhatian si monster. Sementara dia akan masuk ke rumah untuk membantu Evelyn. Disinilah momen tegang yang sesungguhnya akan terasa ketika Evelyn diharuskan melahirkan dengan mulut tertutup. Bayangkan betapa sakitnya melahirkan tapi dituntut untuk tidak boleh teriak. Namun Evelyn punya kesempatan untuk ngeden dan berteriak 1 kali saat kembang apinya sudah dinyalakan. Sehingga dia sukses melahirkan seonggok bayi dalam situasi yang krusial seperti ini. Dan Anda semua yang sedang menonton, coba lihat ini, perhatikan ini. Lihat betapa tidak tahu malu dan tidak tahu dirinya si Regan saat kedua orang tua dan adiknya sedang benar-benar kesusahan. Dia malah asik rebahan dan baru menyadari adanya bahaya saat mendengar bunyi kembang api. Di mana Markus sendiri sedang lari ketakutan ke dalam ladang jagung dan harus pingsan saat menabrak ban mobil traktor.
Tak lama Regan pun sampai di ladang jagung, yang di situ dia seketika berhenti saat melihat lampu senter yang berasal dari Markus adiknya, di mana Regan yang tunarungu pun tidak menyadari adanya kemunculan monster tepat di belakangnya. Yang di sini kita akhirnya akan diperlihatkan dengan kelemahan monster alien ini saat dirinya terganggu oleh frekuensi yang dihasilkan dari alat bantu pendengaran yang dipakai Regan, yang ternyata cara si monster melihat sekitar sama seperti saat kelelawar mengeluarkan bunyi ultrasonik dan memantulkannya kembali untuk memberi gambaran objek di sekitar, yang karena frekuensi yang dihasilkan alat bantu pendengaran tersebut sudah dimodifikasi dan sengaja ditingkatkan frekuensinya, secara tak sengaja dapat mengganggu pendengaran si monster yang membuatnya tidak tahan lama-lama berada dekat dengan sumber frekuensi tersebut. Regan pun berhasil menemukan Markus adiknya, sementara Lee berhasil menemukan Evelyn yang tengah terkulai lemas di kamar mandi. Dia sukses melahirkan bayinya tanpa bantuan paraji, bidan, dokter, dan tanpa kartu BPJS, di mana Lee langsung membawa istri dan bayinya ke ruangan rahasia di bawah basement, yang memang diperuntukkan untuk situasi seperti ini. Si bayi sendiri dipakaikan masker oksigen agar tangisannya tidak berisik dan dimasukkan ke dalam sebuah kotak kayu yang sebelumnya sudah dipersiapkan, di mana Evelyn mempertanyakan tentang kondisi Regan dan Markus yang tidak ikut bersamanya, sehingga harus Lee lagi yang diandalkan untuk menyelamatkan dua bocah beban tersebut. Tanpa Lee dan Evelyn sadari, air yang berasal dari pipa pun meluber akibat mengalami kebocoran pasca serangan si monster pada jam waker tadi, sehingga ini akan menjadi tantangan selanjutnya untuk Evelyn bisa bertahan dari kondisi dan situasi yang tidak menguntungkan. Regan dan Markus sendiri terlihat sedang berada di atas tabung penyimpanan biji jagung, tempat biasa ayahnya menyendiri, di mana Regan mengajak Markus adiknya untuk turun dan mencari tempat sembunyi lain yang lebih tertutup dan lebih aman. Namun Markus menolak ajakan kakaknya karena tempat tertutup justru akan menyulitkan sang ayah untuk menemukan mereka. Yang di sini lagi-lagi kita akan diperlihatkan dengan betapa menyebalkan dan membagongkannya si Regan saat dirinya suuzon kepada ayahnya sendiri, dengan menganggap bahwa Lee tidak akan mencari mereka berdua, yang ketika Markus sedang terus mencoba meyakinkan kakaknya untuk tetap bertahan, tiba-tiba dia terperosok jatuh ke dalam tabung dan hampir mati tenggelam di dalam tumpukan biji jagung. Tepat di saat bersamaan, Evelyn baru siuman saat air sudah membanjiri seluruh ruangan bawah tanah, yang di situ sudah ada satu monster yang terpancing oleh suara gemercik air. Dengan perlahan, Evelyn pun mengambil bayinya tepat di depan bebenguk si monster, dan langsung bersembunyi di belakang air yang mengalir dari atas, untuk supaya tangisan bayinya tersamarkan oleh suara aliran air tersebut. Beruntung, si monster langsung pergi saat mendengar suara ribut yang berasal dari Markus dan Regan, di mana mereka berdua terlihat masih terjebak di dalam tumpukan biji jagung, namun berhasil selamat setelah naik ke atas plat besi yang ikut terbawa jatuh. Saat itulah si monster muncul dari atas sehingga mereka berdua langsung berlindung tepat di bawah plat besi tersebut. Ya, frekuensi yang dihasilkan alat bantu pendengaran Regan pun kembali membuat si monster lari terbirit-birit sehingga keduanya berhasil selamat dan langsung memeluk Lee yang sedang berada di luar. Mereka semua masih belum menyadari tentang frekuensi yang menjadi kelemahan si monster, sehingga Lee menyuruh kedua anaknya untuk bersembunyi di dalam mobil bekas saat mendengar gerakan si monster yang berada cukup dekat dengan mereka.
Dan ya, Markus pun teriak saat ayahnya sedang diserang, sehingga Markus dan Regan pun jadi bulan-bulanan si monster yang mencoba menjungkir balikan mobilnya. Yang pada titik ini, kita akan melihat suatu pengorbanan besar yang dilakukan orang tua kepada anaknya sendiri. Bukti bahwa tidak ada orang tua di dunia yang tidak sayang kepada yang menjadi darah dagingnya sendiri. Sekaligus akan menjadi momen penyadar untuk Regan bahwa selama ini ayahnya selalu peduli dan sayang kepada semua anak-anaknya. Regan dan Markus pun kembali pada Evelyn yang menunggunya di depan rumah yang satunya lagi. Mereka pun turun ke ruangan basement yang menjadi tempat kerja Lee, yang sempat dilarang dimasuki oleh Regan tempo hari. Di situ Regan cukup terkejut dengan effort atau upaya ayahnya yang selama ini terus meneliti dan mencari bantuan di luar sana. Sekaligus dibuat mewek saat melihat pekerjaan sang ayah yang selama ini terus memperbaiki alat bantu pendengarannya. Tanpa Regan belum bisa berterima kasih atas semua perjuangan yang telah beliau lakukan. Baru nyadar ya, mewek kan? Tak ada waktu untuk sedih-sedihan, muncullah si monster yang sudah membunuh Lee. Yang di situ Regan akhirnya baru menyadari tentang frekuensi yang menjadi kelemahan si monster saat membaca tentang catatan milik Lee mengenai kelemahan si monster yang masih menjadi misteri, di mana Regan mulai memperbesar volume frekuensinya yang membuat si monster menggeliat tidak karuan. Yang ketika cangkang kepalanya sudah terbuka lebar, si ibu langsung menembaknya hingga dia mati saat itu juga. Akibat dari suara tembakan barusan, semua monster yang ada di wilayah ini pun mulai berdatangan menuju ke rumah ini, di mana Regan dan si ibu sekarang sudah tidak perlu khawatir lagi karena mereka hanya perlu menambahkan volume frekuensinya menggunakan speaker sehingga tamat. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.